Perkenalkan, nama saya Estrina Elizabeth Syahaan dengan NIM 420 3111117 dari kelas PSPM 2020C. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyelesaikan permasalahan dengan aplikasi Autograph. Perusahaan sepatu bata memproduksi dua macam sepatu dengan merek I1 untuk sepatu dengan sol karet dan merek I2 untuk sepatu dengan sol dari kulit. Untuk membuat sepatu tersebut, perusahaan memiliki tiga macam mesin. Mesin satu khusus membuat sol dari karet, mesin dua membuat khusus sol dari kulit, dan mesin tiga membuat bagian atas sepatu dan melakukan assembling bagian atas dengan sol. Setiap lusin sepatu merek satu mula-mula dikerjakan di mesin satu selama 2 jam. Kemudian, tanpa melalui mesin dua, terus dikerjakan di mesin tiga selama 6 jam. Sedangkan untuk mesin I2 tidak diproses di mesin satu, tetapi pertama kali dikerjakan di mesin 2 selama 3 jam, kemudian di mesin 3 selama 5 jam. Jam kerja maksimum setiap hari untuk mesin satu yaitu 8 jam, mesin 2 15 jam, dan mesin 3 30 jam. Sumbangan terhadap laba untuk setiap lusin sepatu merek I1 yaitu 30.000, sedangkan merek I2 yaitu 50.000. Berapa lusin sebaiknya sepatu merek I2 dan I1 yang dibuat agar bisa memaksimumkan laba? Sebelum menyelesaikan permasalahan ini menggunakan aplikasi Autograph, pertama-tama dan terlebih dahulu kita menentukan dulu model matematika permasalahan ini. Yang pertama, kita mengidentifikasi variabel. Kita misalkan X sebagai sepatu merek I1, Y sebagai sepatu merek I2. Kemudian, pernyataan-pernyataan dalam permasalahan ini kita masukkan ke dalam tabel. Di sini ada mesin 1, 2, dan 3. Yang pertama, untuk merek sepatu I1. Dikatakan bahwa merek sepatu I1 dikerjakan di mesin 1 selama 2 jam, kemudian tanpa melalui mesin 2 berarti 0 jam, terus langsung dikerjakan ke mesin 3 selama 6 jam. Selanjutnya untuk merek sepatu I2. Di sini dikatakan di mesin 1 merek sepatu I2 tidak diproses, berarti 0 jam, langsung ke mesin 2 selama 3 jam, dan di mesin 3 selama 5 jam. Di sini juga dikatakan jam kerja maksimum setiap hari untuk mesin 1 8 jam, mesin 2 15 jam, dan mesin 3 30 jam. Dan ada sumbangan terhadap laba untuk setiap lusin sepatu merek I1 yaitu 30.000 dan merek sepatu I2 yaitu 50.000. Untuk fungsi tujuan, masalah ini adalah memaksimumkan keuntungan. Biaya total dalam konteks ini adalah keuntungan dari pembuatan dua merek sepatu yang diproduksi, sehingga biaya total Z dituliskan sebagai berikut. Z sama dengan 30.000 X ditambah 50.000 Y sama dengan 3X ditambah 5Y. Identifikasi fungsi batasan. Dalam masalah ini, kendala adalah produksi maksimum setiap mesin dalam pembuatan sepatu. Kendala untuk mesin 1, yaitu 2X kurang dari atau sama dengan 8. Kendala untuk mesin 2, 3Y kurang dari atau sama dengan 15. Kendala untuk mesin 3, 6X ditambah 5Y kurang dari atau sama dengan 30. Pada soal ini digunakan pertidaksanaan kurang dari atau sama dengan yang menunjukkan produksi maksimum mesin yang bekerja. Selanjutnya ada perubahan X dan Y mewakili besaran yang tidak boleh bernilai negatif. X dan Y lebih besar atau sama dengan 0. Jadi, dapat kita simpulkan model matematika memaksimumkan Z sama dengan 30.000 X ditambah 50.000 Y sama dengan 3X ditambah 5Y. Dengan syarat 2X kurang dari atau sama dengan 8, 3Y kurang dari atau sama dengan 15, 6X ditambah 5Y kurang dari atau sama dengan 30, X lebih besar atau sama dengan 0, dan Y lebih besar atau sama dengan 0. Jika kita sudah memiliki model matematika berdasarkan permasalahan ini, kita lanjut mengerjakannya dengan aplikasi Autograph. Berikut adalah tampilan aplikasi Autograph. Pertama-tama kita masukkan dulu model matematika yang pertama, yaitu 2X kurang dari atau sama dengan 8. Cara memasukkannya, kita klik equation, kemudian enter equation, kemudian kita ketik 2X kurang dari atau sama dengan 8. Kemudian klik OK. Selanjutnya, model matematika yang kedua, 3Y kurang dari atau sama dengan 15. Kita masukkan dengan cara yang sama, yaitu klik equation, enter equation, kemudian
ketikkan 3Y kurang dari atau sama dengan 15. Model matematika yang ketiga yaitu 6X ditambah 5Y kurang dari atau sama dengan 30. Caranya sama, 6X ditambah 5Y kurang dari atau sama dengan 30. Kemudian syarat selanjutnya X lebih besar atau sama dengan 0. Kita ketik X lebih besar atau sama dengan 0. Selanjutnya, Y lebih besar atau sama dengan 0. Beginilah tampilan dari AutoGrad, tampilan dari grafik berdasarkan syarat-syarat model matematika permasalahan yang kita kerjakan. Selanjutnya kita akan menentukan titik-titik yang berada pada himpunan penyelesaiannya ini. Himpunan penyelesaiannya ini bukan yang diarsir. Jadi selain ini, yang diarsir ini merupakan bukan himpunan penyelesaian. Selanjutnya kita menentukan titik-titik di sekitar himpunan penyelesaian ini. Kita klik ini, di sebelah kiri ini, kita klik panah sebelah kanannya, kemudian klik ini, intersection mode. Kemudian kita selanjutnya titik ini. Nah, berdasarkan himpunan penyelesaiannya, kita menemukan ada 1, 2, 3, 4, 5 titik. Nah, untuk mengetahui titik ini berada di koordinat berapa, kita bisa mengklik text box ini. Kemudian akan muncul koordinat titiknya. Nah, tadi kita akan mengkliknya di titik 0,0. Kita misalkan titik 0,0 ini sebagai koordinat A. Oke. Nah, di sini langsung muncul koordinat A 0,0. Kita bisa juga mengeditnya dengan cara klik 2 kali. Klik 2 kali. Edit font. Kita misalkan kita mau membuatnya ke font Times New Roman. Dengan huruf bold. Oke. Dan kita juga bisa mengedit latar belakangnya. Kita buat latar belakangnya putih dengan transparansi 100%. Kita bisa juga menggesernya supaya lebih jelas. Nah, begitu juga kita lakukan hal yang sama dengan titik-titik yang lain. Kita misalkan titik ini sebagai titik B, kita klik dulu, kemudian klik text box, dan untuk mengetahui ini titik berapa, ini sudah ada. Jadi ini kita misalkan sebagai titik B. Kemudian bisa kita juga edit fontnya supaya sama dan lebih rapi. Frame-nya atau background-nya juga bisa kita edit. Nah, untuk titik B,
sudah muncul di koordinat 4,0. Selanjutnya untuk titik C. Untuk mengetahui titik C ini berada di koordinat berapa, kita lakukan hal yang sama, yaitu mengklik text box. Kemudian kita misalkan sebagai koordinat titik C dengan koordinat 4,1,2. Kita edit dengan cara yang sama. Dan pula untuk backgroundnya supaya lebih rapi. Oke. Nah, ini sudah ada titik koordinatnya. Titik C berada di koordinat 4,1, selanjutnya titik koordinat selanjutnya. Ini titik. Kita misalkan saja ini sebagai titik titik, titik D. Titik D ini berada di koordinat 0,8333,5. Kita edit dengan font yang sama. Kita edit juga backgroundnya. Nah, ini sudah muncul, kita buatkan ke atas supaya lebih rapi. Nah, ini titik yang terakhir dengan cara yang sama. Kita klik dahulu, kemudian klik text box. Kemudian kita misalkan ini sebagai titik E. Kita edit fontnya, Times New Roman, bold, oke, dengan frame-nya dan background-nya. Jadi sudah terdapat 5 titik berdasarkan permasalahan dan model matematika yang sudah kita kerjakan. Langkah selanjutnya, kita menentukan nilai Z berdasarkan titik-titik koordinat yang sudah kita temukan. Tadi pada model matematika yang sudah kita kerjakan, di mana fungsi tujuannya dituliskan sebagai Z sama dengan 30.000 X ditambah 50.000 Y sama dengan 3X ditambah 5Y. Jadi kita masukkan nilai X dan Y tadi ke dalam fungsi tujuan Z ini. Langsung saja kita cari nilai Z terhadap semua titik-titik. Yang pertama kita cari nilai Z pada titik A. Kita klik saja text box untuk membuat penjelasannya. Kita buat titik A. Pada titik ini, nilai X sama dengan 0. Dan nilai Y sama dengan 0. Jadi nilai Z sama dengan, tadi Z sama dengan 3X ditambah 5Y. Jadi 3 dikali 0, X-nya 0, ditambah 5 dikali 0, karena Y-nya 0, sama dengan 0. Oke, nah di sini sudah dapat penjelasannya, dan ada juga nilai Z-nya. Kita dapat mengeditnya supaya lebih rapi, dengan cara yang sama untuk mengedit titik-titik koordinat tadi. Klik 2, kemudian kita gunakan font Times New Roman dengan bold. Kita buatkan ukuran size-nya lebih besar. Kemudian frame-nya dan background-nya supaya lebih rapi. Oke. Nah,
Di sini sudah ada penjelasan di titik A. Kemudian kita buat hal yang sama dengan cara yang sama untuk setiap titik-titik yang lain. Setelah menemukan semua nilai Z pada setiap titik-titik, kita kembali ke soal. Soal menanyakan berapa lusin sebaiknya sepatu merek I1 dan merek I2 yang dibuat agar bisa memaksimumkan laba. Setiap titik-titik tadi kita masukkan ke dalam tabel. Saya udah membuatkannya ke dalam tabel, di mana ada titik X dan Y dan nilai Z. Di sini ada titik X dan Y-nya 0, X-nya 0, Y-nya 0, X-nya 4, Y-nya 0, X-nya 4 dan Y-nya 1,2, X-nya 0 dan Y-nya 5, X-nya 0,8333 atau sama dengan 5 per 6 dan Y-nya 5. Kemudian ada nilai Z-nya 0, 12, 18, 25, 27,5. Nah, di antara kelima alternatif tersebut yang paling besar adalah pada nilai Z 27,5 dengan nilai X 0,8333 dan Y sama dengan 5. Dengan demikian, untuk mendapatkan laba maksimum, haruslah diproduksi untuk merek I1 sebesar 5 per 6 lusin dan merek I2 sebesar 5 lusin tiap hari, maka akan mendapatkan laba sebesar 275.000. Demikian pembahasan soal menggunakan aplikasi Autograph. Sekian dan terima kasih.